Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gipari dari kelas 4 Aceh dengan nomor NIM 062330501052. Di sini saya akan membahas materi mengenai analisis kredit. Kalian tahu gak sih apa itu analisis kredit? Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian analisis kredit, fungsi, dan prinsip 5C. Yang pertama, pengertian analisis kredit. Analisis kredit adalah proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan pembiayaan untuk mengevaluasi kemampuan dan kesanggupan calon debitur dalam melunasi pinjaman atau kewajiban kreditnya sesuai kesepakatan. Hasil dari analisis kredit menjadi dasar bagi pihak pemberi pinjaman untuk memutuskan apakah permohonan kredit disetujui, ditolak, atau perlu dipertimbangkan sesuai dengan syarat tambahan. Yang kedua, fungsi analisis kredit. Analisis kredit memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, menilai kelayakan kredit, yaitu menentukan apakah calon debitur memiliki kemampuan membayar pinjaman beserta bunganya tepat pada waktunya. Yang kedua, mengidentifikasi risiko, mendeteksi potensi risiko gagal bayar yang bisa merugikan pihak pemberi kredit. Yang ketiga, menetapkan batas kredit, menentukan besaran pinjaman yang pantas diberikan sesuai dengan kondisi keuangan debitur. Yang keempat, menentukan syarat dan ketentuan kredit, memberikan rekomendasi dalam terkait jangka waktu, bunga, dan agunan yang diperlukan. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu pengambilan keputusan kredit, memberikan dasar pertimbangan bagi manajemen atau kreditur dalam memutuskan permohonan kredit. Kemudian materi selanjutnya, prinsip 5C dalam analisis kredit. Ada 5, yaitu yang pertama, karakter. Pihak pemberi kredit akan menilai apakah calon debitur memiliki reputasi yang baik dalam hal pengelolaan keuangan dan pembayaran kewajiban di masa lalu. Contohnya, seorang pengusaha yang selalu membayar angsuran tepat waktu pada pinjaman sebelumnya maka dinilai memiliki karakter yang baik. Yang kedua, kapasiti atau kemampuan. Kapasiti atau kemampuan adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar cicilan pokok dan bunga kredit tepat pada waktunya. Contohnya, seorang karyawan dengan gaji yang tetap atau seorang pengusaha dengan laba bersih yang stabil menunjukkan kapasitas baik untuk membayar kredit. Yang ketiga, kapital modal. Kapital menilai kekuatan permodalan atau posisi keuangan debitur. Semakin besar atau ekuitas modal yang dimiliki, maka semakin kecil risiko gagal bayar karena debitur memiliki cadangan dana untuk menanggung kerugian. Contohnya, pengusaha dengan aset bersih yang besar dan investasi modal usaha yang kuat akan dinilai memiliki kapital yang sehat. Yang keempat, kolateral atau jaminan. Kolateral adalah agunan atau jaminan yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin pelunasan kredit apabila terjadi gagal bayar. Jaminan ini dapat berupa properti, kendaraan, deposito, atau aset berharga lainnya. Contohnya, sebuah rumah yang disertifikasi dan memiliki nilai pasar yang tinggi bisa dijadikan jaminan kredit untuk memberikan rasa aman bagi bank. Kemudian yang keempat, kolateral atau kondisi ekonomi. Kondisi kondisional merujuk pada kondisi ekonomi, industri, dan situasi lingkungan usaha atau profesi calon debitur. Faktor ini penting karena mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan bayar debitur di masa yang akan mendatang. Contohnya, ketika situasi ekonomi sedang resesi atau terjadi penurunan di sektor usaha tertentu, bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit di sektor tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai materi kredit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.